Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STIMIK Sumedang dari kelas TI 3E. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Operasi. Saya Zelpa Nurrobi Arkan akan menjelaskan tentang penjelasan BIOS. BIOS merupakan salah satu perangkat komputer yang sangat berfungsi banyak untuk komputer. Tanpa kehadiran BIOS, komputer bisa saja tidak jalan atau mungkin jalan tapi hanya ada masalah. Jadi sebenarnya BIOS itu apa sih? Jadi BIOS yaitu perangkat yang dibuat untuk mengatur perangkat keras atau hardware yang ada di dalam komputer. Dan BIOS juga berbeda dengan perangkat lunak lainnya. Perangkat lunak lainnya diinstal di memori hard disk, sedangkan BIOS diinstal di chip khusus yaitu memori flash. Fungsi BIOS ada 3. Yang pertama, menjalankan perintah POS atau Power on Self Test. Yang kedua, mengatur konfigurasi dasar pada perangkat komputer. Dan yang terakhir, memberikan informasi dasar pada perangkat komputer. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang BIOS dari saya. Akan dilanjutkan oleh Intan untuk menjelaskan perangkat input dan output. Saya Intan Sri Mulyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat input dan juga perangkat output. Untuk perangkat input yaitu perangkat pada komputer yang digunakan untuk memasukkan data yang diinputkan oleh user atau brainware, yang kemudian data tersebut akan diolah di proses DPIS. Untuk beberapa contohnya saya akan mencontohkan. Yang pertama ada mouse. Mouse di sini berfungsi sebagai alat input untuk menggerakkan kursor yang diinputkan oleh user atau brainware untuk mengklik suatu perintah. Dan yang kedua ada keyboard. Keyboard sendiri berfungsi sebagai alat masukan untuk menginput angka, huruf, dan perintah lainnya yang diinputkan oleh user atau brainware. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon berfungsi sebagai alat pemasukan suara. Kemudian ada scanner, trackball, terus ada mousepad dan lain sebagainya. Kalian bisa mencarinya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu perangkat output. Perangkat output yaitu perangkat pada komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suatu perintah yang telah diinputkan dari perangkat input, kemudian diproses dari proses DPIS dan akan dikeluarkan melalui perangkat output. Dan untuk contohnya yaitu ada monitor. Monitor di sini berfungsi sebagai alat output untuk mengeluarkan sebuah video, gambar maupun perintah lainnya. Yang kedua ada speaker. Untuk speaker yaitu alat output yang mengeluarkan suara atau bunyi yang telah diinputkan oleh user atau brainware melalui mikrofon. Dan contoh lainnya bisa kalian cari di Google atau di website lainnya. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mita yang akan menjelaskan tentang perangkat pada motherboard. Saya Mita Nabila, saya akan menjelaskan tentang perangkat yang ada di motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur, dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat yang biasa disebut motherboard atau motherboard. Perangkat motherboard yang pertama yaitu ada slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat peletakan prosesor pada motherboard. Dudukan ini terbentuk segi 4 dengan lubang-lubang kecil. Yang kedua, konektor power pada motherboard. Konektor power adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply. Fungsinya agar si motherboard menerima daya dari power supply. Selanjutnya ada NOT bridge. NOT bridge adalah komponen yang menghubungkan prosesor ke sistem memori dengan grafik controller. Fungsi dari NOT bridge sendiri yaitu menjembatani arus data di sekitar main memori. Yang selanjutnya ada slot memori atau RAM. Slot memori atau RAM berfungsi untuk memasang memori atau RAM. Ada beberapa jenis seperti SD RAM, DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Yang selanjutnya ada port SATA. SATA singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard.
Yang selanjutnya ada PCI Express, adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Berikutnya ada lampu LED pada motherboard. Power LED adalah lampu menyala ketika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder atau pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Yang selanjutnya ada port PS2, adalah konektor mini yang menghubungkan mouse ke komputer. Yang selanjutnya ada port paralel. Fungsi dari port paralel adalah menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan yang dirancang menggunakan konektor port paralel. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.